Baiklah rekan-rekan, pada tayangan yang kedua ini atau pada video yang kedua ini, saya cerita tentang stroke, yaitu persiapan mau opname karena stroke, sikap saat opname, dan pasca 2 minggu opname dan pemulihan. Jadi bukan berarti stroke yang kedua kali, bukan, tapi ini adalah tayangan yang kedua. Ya, jadi persiapan mau opname, kemudian sikap saat opname, dan pasca 2 minggu setelah saya diopname, dan pemulihan. Nah, kemudian kesiapan opname itu waktu stroke itu apa aja sih? Jadi kalau kita bicara opname, maka ada 2 hal. Psikis, ya pasien ya, dan ikhlas. Jadi jiwa pasien dan juga rasa ikhlas. Jadi jiwa harus tenang dan ikhlas. Penyakit stroke memberi dampak yang luar biasa bagi si pasien. Segala aktivitasnya terbatas dan tergantung bantuan orang lain. Hal inilah yang akan mempengaruhi kekuatan hati si pasien. Pasien merasa kecewa, sedih dengan kondisinya. Rencana yang sebelumnya dimiliki harus ditata ulang. Banyak hal harus dilakukan penyesuaian karena stroke. Ikhlas dan berlapang dada bagi pasien bahwa ada kejadian berat yang menimpanya. Jadi ikhlas dan berlapang dada. Hal inilah merupakan ujian dan perjalanan hidupnya yang sudah menjadi suratan. Berserah diri dan berdoa merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk pasien. Hal ini juga sekaligus merupakan upaya mengurangi kegelisahan dan ketakutan serta mempercepat pemulihan. Rasa kecewa, rasa gelisah, rasa takut yang terus ditanam pada diri pasien menjadi faktor yang mempersulit penyembuhan. Pasien perlu selalu menghargai siapapun yang telah membantunya. Jadi jangan marah-marah aja, karena siapapun dia ingin Anda cepat pulih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, pasien harus sabar. Itulah namanya keterbatasan. Selalu ikuti anjuran dokter dan perawat, termasuk meminum obat, membatasi makanan yang boleh dimakan, adalah suatu kewajiban. Pasien perlu menyampaikan hal-hal yang mengganggunya kepada penunggu atau dokter. Selalu berkonsultasi dengan perawat dan dokter. Juga mulailah berlatih fisioterapi sesuai jadwal yang diberikan. Penunggu pasien adalah orang yang terdekat dari pasien. Menunggui pasien artinya memberi dukungan dan siap membantu pasien dengan rasa sabar dan ikhlas yang dilandasi rasa sayang pada pasien. Yang utama dilakukan oleh penunggu pasien adalah menyiapkan diri pribadi agar siap memberikan dukungan kepada pasien yang mudah berubah emosinya karena akibat penyakit stroke. Karena banyak harapan yang mendadak berubah, hal ini memberi akibat pada emosional yang labil. Hal selanjutnya yang perlu dipersiapkan penunggu pasien setelah mentalnya dipersiapkan adalah sarana kebersihan diri pasien. Juga pakaian ganti pasien dan peralatan pendukung lainnya. Penunggu perlu sedikit demi sedikit membantu mengajarkan pasien untuk mulai mandiri, memaksimalkan anggota tubuh lainnya dari pasien yang masih bisa digerakkan melatih dan membimbing dengan rasa sayang. Sedikit demi sedikit dilatih. Keterbatasan penyampaian pendapat harus dibantu dan diatasi oleh penunggu. Dan penunggu merupakan perpanjangan dari komunikasi pasien stroke. Sehingga harapan dari pasien stroke dapat dipahami oleh penunggu dan diteruskan pada pihak terkait seperti perawat dan dokter. Menunggu dan menjaga penderita stroke adalah tindakan yang luar biasa dan hebat. Pahamilah stabilitas emosi penderita stroke yang labil. Sesudah 2 minggu opname,
atau pasca opname. Ini ceritanya. Setelah saya selama 2 minggu di opname, dan ternyata ada perubahan yang membaik pada tubuh saya, maka saya diperkenankan untuk berobat jalan dari rumah. Jadi 1 minggu sekali saya harus kontrol berobat jalan ke rumah sakit. Setelah saya di rumah, saya merasakan nafsu makan bukan berkurang. Sebelumnya juga memang berkurang karena stroke. Ya, nafsu makan berkurang dibanding sebelum kena stroke. Bobot badan saya menyusut. Saya belum bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Selain bobot badan menurun, saya juga merasakan sulit tidur. Dan juga masih terasa depresi. Kalau sudah depresi, saya hanya bisa berdoa dan ikhlas. Yang membuat sulit tidur itu pun. Lalu saya berusaha buka laptop kalau pagi hari. Meskipun satu tangan saja yang mau mengoperasikannya. Sulit juga saya melaluinya. Tetapi saya paksakan agar mulai terbiasa. Saya terus setiap hari berusaha, meskipun letih, cepat capek. 1 bulan pasca opname, saya memulai pijat refleksi untuk membantu pemulihan dan rutin seminggu 2 kali saya lakukan. Kemudian berangsur seminggu sekali. Saya berusaha keras untuk berlatih lagi dan berjalan lagi. Latihan berjalan lagi. Mula-mula hanya 3 menit saja dengan bantuan tongkat dan ditemani oleh bapak mertua yang terhormat. Berlatih terus sampai saya lepas tongkat. Saya terus berlatih jalan lepas tongkat selama 20 menit. Saya coba. Terus jalan di depan rumah selama 20 menit sendiri saja. Terus berlatih lagi sampai bisa berjalan selama 30 menit lepas tongkat. Akhirnya saya biasakan berjalan di pagi hari mulai 8 pagi sendiri saja. Setelah 6 bulan pasca opname. Ini semua perlu kedisiplinan dan upaya yang kuat dan keras dari diri sendiri. Terima kasih ya Allah atas ujian dan kesembuhan yang Kau berikan kepada saya. Terima kasih istriku yang tercinta, yang setia menemaniku dan menjagaku, juga anak-anakku ya, dan juga pada bapak dan ibu mertuaku yang selalu membatasi, juga pada bapak dan ibu ketut yang selalu berupaya mendukung kesembuhanku. Terima kasih semuanya. Hati-hatilah dalam memilih makanan sehari-hari. Pilihlah makanan yang sehat untuk Anda. Sekali-kali bolehlah makanan yang enak. Hindarilah makanan yang berlemak dan berminyak. Anda tinggal memilih antara makanan sehat dan makanan enak. Rekan-rekan, itulah sekelumit cerita saya waktu saya sedang stroke dan opname lalu pemulihan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum.